bro. Iya. Kiri, Pak Yusri kiri. Ya. Pak Kapolres. Pak Kapolres kiri, Pak. Ya, ya, makasih, Pak. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Yuk. Nggak tambahan sedikit ya untuk rekan-rekan. Mungkin dalam hal ini saya perlu menyampaikan ini untuk himbauan kepada masyarakat ya. Ya tentunya dengan masih masih besarnya peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini, saya menghimbau kepada masyarakat. Yang pertama, saya harapkan peran serta masyarakat. Ya, semakin banyak informasi yang kita dapatkan, dalam hal ini Polda dapatkan, akan semakin baik. Saya harapkan kepada masyarakat yang mengetahui, ya, atau mendengar, ya, atau apalagi melihat sendiri terhadap misalnya ada peredaran narkoba di masyarakat, ini saya mohon bantuannya segera disampaikan kepada kami. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa generasi muda adalah merupakan aset bangsa. Dari saat inilah yang mudah-mudahan kalau kita lihat ke depan itu 20 tahun atau 15 tahun, 20 tahun ke depan itu mereka akan menjadi pemimpin di wilayah kita ini. Nah tentunya saya mengharapkan kepada para orang tua, ya, karena untuk narkoba ini, ya, pemakainya adalah rata-rata generasi muda, walaupun masih ada yang sudah memasuki usia lanjut, ya, tetapi mayoritas adalah generasi muda. Saya mengharapkan setiap anaknya, misalnya perlu ada pengawasan, ya, pengawasan dari orang tua, sehingga gerak-gerik anak ini, kalau apalagi sudah mulai mencurigakan, saya minta juga bisa dikoordinasikan dengan kami, ya, di mana saat ini sudah banyak tempat-tempat untuk rehabilitasi. Saya rasa ini lebih baik dengan adanya suatu keterangan sehingga anak-anak dari bapak-bapak dan ibu sekalian bisa terselamatkan. Harapan kami demikian kepada masyarakat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kegiatan press release ungkap kasus narkotika Polres Metro Jakarta Selatan. Semoga ya, jadi mereka dari kalangan masyarakat, yang dua adalah kurir tadi, yang dua orang adalah mereka juga pengedar. Sedangkan untuk Sumateranya, wilayahnya pas pada saat penangkapan tuh dimulai dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, atau Sumatera mana? Iya. Jadi untuk ganja itu dari Aceh, ya. Ganja itu dari Aceh. Ya memang para pelaku ini memang sudah profesional, ya. Mereka selalu menggunakan alamat fiktif, nama fiktif dan alamat fiktif. Ya, dalam hal ini memang setiap kita pengungkapan juga selalu kita koordinasikan dengan Polda terkait. Ya. Ini dari Aceh, kemudian menggunakan alamat fiktif dan nama fiktif. ya, yang lain ada? Angkat tangan, mana nggak kelihatan? Oh ya, satu hal mungkin ya. Jadi kalau untuk sabu, Pak, sabu sementara dari hasil pendalaman bahwa sabu ini berasal dari Riau. Ya biasanya kalau Riau itu dari Malaysia, gitu. Ya, Malaysia masuk Riau, kemudian ke Lampung, Jakarta.
Itu makanya di situ perjalanan dari Sumatera ke Jawa. Pak Kapolda, izin saya Willy dari Mata News. Ini kan kurir-kurir ini kalau dari hasil keterangannya sudah berapa kali melakukan pengiriman, Pak? Nah, yang pertama itu. Dan yang kedua, ini kan termasuk tangkapan besar juga nih, Pak. Apakah ada indikasi dari jaringan-jaringan lapas atau gimana gitu, Pak? Nah, yang ketiga, untuk anggota nih, Pak, dengan tangkapan seperti ini, apresiasi dari Pak Kapolda sendiri ini apa, Pak, ya? Untuk kedepannya, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi hasil pengakuan ataupun pendalaman bahwa ya mereka baru satu kali, dan biasanya memang untuk narkoba ini secara terputus mereka akan mati-matian bertahan untuk tidak menyampaikan siapa ini ya, sebenarnya misalnya ketuanya ataupun bosnya yang mengirim gitu kan, ataupun bandarnya. Mereka selalu menggunakan secara terputus, tetapi ini terus tetap kita korek, akan kita kembangkan terus untuk bila perlu sampai ke bandarnya. Kemudian ya tadi saya sampaikan kami mengapresiasi ya hasil pengungkapan ini, dan ya tentunya akan kita berikan penghargaan. Penghargaan itu macam-macam. Penghargaan terkait untuk masalah bisa lebih mengarah ke masalah karir ataupun sekolah. Iya. Cukup? Cukup ya. Pak Kapolda, izin angkat fotonya, Pak. Ya, sudah ya. PP-nya, Pak. Tes. Baik, yang saya hormati Bapak Dir Narkoba, Kabid Humas, dan saya hormati para Pak Kapolres Jakarta Selatan, para pejabat utama Polres Jakarta Selatan, dan yang saya hormati rekan-rekan media yang saya hormati. Pada kesempatan siang ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ya, seperti kita ketahui bahwa ya akhir-akhir ini banyak sekali ya pengungkapan kasus yang terkait dengan masalah narkoba, apa itu bentuknya sabu-sabu, kemudian ganja dan psikotropika lainnya, baik yang diungkap oleh Mabes Polri, kemudian oleh BNN, Polda Metro, juga polda-polda lain seperti di Sumut, Riau, kemudian Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba di saat pandemi COVID-19 ini cukup tinggi, gitu. Khusus untuk Polda Metro Jaya, gitu. Jadi selama tahun 2020 ya, dari mulai bulan Januari sampai saat ini sudah ada 2.894 kasus ya, kasus narkotika. Seorangnya 2.894 kasus dengan tersangka juga sangat besar sampai 3.586 kasus. Ini yang terdiri dengan barang bukti ganja itu sebesar 632 kg, saya ulangi 632 kg, kemudian sabu-sabu 516,85 kg, ini yang di Polda Metro ya. Kemudian ekstasi itu adalah 109.993 butir. Kemudian juga Happy Pipe, ini psikotropika golongan 4, ini sekitar 92.275 butir. Ini memang cukup besar, dan memang tingkat kerawanan peredaran narkoba di DKI di wilayah Polda Metro Jaya cukup besar, dan kami tentunya dari Polda Metro Jaya beserta jajarannya
terus berkomitmen bahwa Jakarta harus zero narkoba, dan kita tetap berkomitmen tidak ada ruang untuk peredaran narkoba. Juga di dalam rangka untuk menyelamatkan generasi muda, generasi bangsa dari ketergantungan narkoba, agar kita ingat bahwa generasi muda yang merupakan aset bangsa, ya, ataupun aset negara. Hal ini tentunya akan terus kami gelorakan untuk perang terhadap narkoba. Kemudian pada hari ini kami akan merilis juga hasil pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam hal ini saya mengapresiasi ya, kepada Kasat Narkoba dan Kapolres Metro Jakarta Selatan atas hasil ungkap kasus yang dalam waktu 1 bulan terakhir, yaitu cukup besar ya, kasus yang diungkap, yaitu pengungkapan ganja dengan barang bukti 160 kg dan juga sabu-sabu dengan berat 131 kg. Saya mengapresiasi atas pengungkapan ini tentunya, dan bisa dikatakan bahwa sekarang hampir setiap hari jajaran Polda Metro ini mengungkap sekitar 12 sampai 20 kasus setiap hari yang kita ungkap, dan ini terus kita gelorakan. Tidak ada ruang untuk narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Kemudian kedua kasus tersebut untuk kasus ganja, jadi pengungkapan kasus ganja 160 kg. Ini untuk TKP yang memang diungkap pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 13.00 di depan Puskesmas Belong Roda nomor 25 Bogor Tengah di Kota Bogor. Ya, ini merupakan kasus hasil pengembangan, ya, hasil pengembangan dari kasus sebelumnya, di mana ada sekitar 300 kilo yang diungkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan ini, ya. Kemudian dari tersangka, kebetulan tersangka ada 2, yaitu saudara HS dan saudara HNK, ya, bahwa menginformasikan bahwa akan ada pengiriman ganja, ya, ganja yang berasal dari Aceh melalui pengiriman jasa atau kargo ke TKP atau ke lokasi, yaitu di depan Puskesmas Belong Roda, Babakan Pasar, Bogor Tengah, Kota Bogor. Ya. Jadi hasil pengembangan tersebut kemudian Kasat Narkoba beserta anggota langsung melakukan pengejaran ke lokasi tersebut, dan tentunya kami mengkoordinasikan dengan pemilik kargo tersebut. Dan di sana memang kami dapatkan, ya, 70 bungkus ganja dengan berat 70 kg dan dibungkus dengan buku LKS. Jadi lembar LKS ini lembar kerja siswa. Jadi hampir seolah-olah mungkin masyarakat menganggap bahwa ini adalah semacam buku pelajaran untuk para siswa. Jadi modusnya seperti ini, mereka modusnya itu ya membungkus ganja dengan lakban coklat, kemudian dilapisi dengan buku, ya, buku, dan
mereka mengirim ganja melalui jasa pengiriman ataupun melalui kargo. Itu terjadi pada tanggal 14 Juli ya, ungkapan itu. Nah kemudian ya memang hasil kemudian juga kita melakukan penggerebekan di kediaman tersangka, kedua tersangka tadi, yaitu saudara HS dan NK di rumahnya. Jadi memang di sana pun kita dapatkan ada 10 gram ya sabu-sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok sabu namil. Kemudian 3 hari berselang, ya 3 hari berselang, yaitu sekitar tanggal 17 Juli pukul 20, memang ada menginformasikan kembali bahwa akan ada jasa pengiriman. Hal yang sama, ya, dengan PKP di daerah Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dan telah mengamankan 5 kardus yang memang dialamatkan kepada PKP tersebut dengan barang bukti jenis yang sama ya. Dan yang sama itu sebesar 90 bungkus dengan berat 90 kg. Juga dibungkus dengan buku LKS tadi. Untuk pasal yang disangkakan ataupun ancaman hukuman bagi para pelaku, yaitu ada 2 orang, yaitu saudara HS dan NK adalah pasal 114 ayat 2, sub pasal 111 ayat 2, dan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112. Ini terkait dengan hasil pengungkapan ganja yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua, ya, adalah pengungkapan kasus narkotika jenis sabu. Jadi ada 131 kg. Jadi inilah yang kemudian kita sampaikan, dan sekarang pengiriman itu sudah dalam bentuk kilogram. Lain mungkin dengan zaman dulu yang memang biasanya per gram. Untuk TKP yaitu di Komplek Lemigas Jalan Panjang Cipulir, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. PKP di Jakarta Selatan juga, di Cipulir, Jakarta Selatan. Ada 2 tersangka yang kami tangkap, yaitu atas nama AP dan HG. Kemudian barang bukti adalah sabu-sabu 131 kg. Kemudian ada truk Fuso warna kuning dan 2 unit HP Samsung. Nah, untuk modus operandi terkait dengan masalah sabu-sabu ini, sebenarnya ini bahwa sabu-sabu tersebut untuk pengiriman dia menggunakan truk gitu ya, kemudian sebagai kamuflase. Jadi mereka seolah truk ini mengangkut batu bata ya, mengangkut batu bata, kemudian di dalamnya itulah ada 131 kg sabu-sabu. Dan ini pun juga merupakan hasil pengembangan yang setelah hampir sebenarnya 3 bulan. Jadi dulu mengungkap ya hasil pengembangan dari 70 gram ya sabu merah, ataupun bisa dikatakan sabu Kolombia ya, sabu Kolombia yang kita dapatkan. Jadi ini
adalah pengiriman sabu dari jaringan Sumatera Jawa. Ya, seperti yang disampaikan oleh pembicara, ini merupakan pengiriman sabu Sumatera Jawa melalui Jakarta. Dan ini pun memang teknik yang digunakan kita tetap melakukan teknik undercover buy. Dua tersangka tersebut tadi, yaitu atas nama AP dan HG, berikut barang bukti 131 kg sabu. Ini itu disimpan di dalam tas ya. Nah, jadi ada 6 tas di sana yang berisi 131 plastik kemasan silver yang disimpan di tumpukan batu tadi di dalam terpusok. Dan keduanya ini merupakan kurir ya, mahasiswa kurir yang diperintahkan oleh yang saat ini masih DPO atas nama saudara Santi alias Selvi ya. Untuk pelaku utama masih DPO. Ini terus kita kejar dan akan kita cari ya untuk pelaku saat ini yang sampai saat ini masih dalam pengejaran kami. Dan sebenarnya kedua kurir juga ini mereka berada di TKP tadi, mereka sedang menunggu ataupun untuk mengambil ada seseorang yang diperintahkan untuk mengambil truk tersebut ya, untuk mengambil truk tersebut di lokasi. Tetapi ya kita tunggu-tunggu, tadinya sesuai informasi bahwa truk tersebut akan ada yang mengambil, tetapi yang bersangkutan tidak datang, akhirnya tetap kita amankan. Tetapi untuk tersangka utama terus kita kejar. Kemudian perlu saya sampaikan dari jumlah total barang bukti yang disita, yaitu ada 131 kg sabu dan 160 kg ganja. Ini kalau kita lihat ya, estimasi korban yang bisa diselamatkan adalah 975.050 orang jiwa ya, yang estimasi kalau narkoba tersebut beredar di masyarakat. Jadi cukup besar masyarakat yang kita selamatkan dari barang haram tersebut. Untuk sabu-sabu pun saya rasa pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan masih sama ya seperti ganja tadi. Saya rasa ini rekan-rekan yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil pengungkapan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita buka tanya jawab. Siapa silakan.